Shalom saudara, saudara pernah gak berpikir bahwa amarah yang tidak dikelola dengan benar maka akan menghancurkan banyak hal saudara. Mungkin itu sebuah perkataan yang keluar saat kita emosi, sebuah tindakan yang kita lakukan ketika kita sedang marah, atau keputusan yang kita ambil hanya karena dasar perasaan sesaat. Hal-hal yang tidak kita sadari itu mungkin bisa menghancurkan banyak hal dalam hidup kita. Mungkin ketika kita sedang marah, kita merasa kalau kita punya alasan untuk marah ya, saudara ya. Dan mungkin itu benar. Tapi pertanyaannya mungkin yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah apa yang aku lakukan dengan kemarahanku. Ya saudara, kemarin kita belajar bagaimana kita mengendalikan emosi kita sebelum terlambat saudara. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana memproses emosi kita dengan benar ya saudara ya. Kita masih ada dalam seri tentang menguasai diri. Ya saudara, hari ini kalau kemarin kita belajar bahwa tidak semua perasaan kita harus jadi keputusan. Hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dengan emosi kita. Saya mau ajak kita angkat pujian bersama pagi ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara, marah adalah salah satu emosi yang mungkin paling sering kita alami ya saudara sehari-hari ya. Kita marah ketika kita disalahpahami, kita marah ketika kita diperlakukan tidak adil, kita marah ketika harapan kita tidak terpenuhi, kita marah juga ketika orang lain melukai kita. Tapi seringkali saudara yang jadi masalah terbesar tuh bukan kemarahannya saudara. Tapi bagaimana cara kita melampiaskan kemarahan kita itu saudara. Saya mau ajak kita buka bersama Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai 27. Firman Tuhan katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara. Paulus tidak berkata jangan marah. Tapi Paulus berkata, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Artinya saudara, marah adalah sebuah emosi yang nyata, ya, yang manusiawi saudara ya. Manusia bisa marah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin kita belajar mengelola kemarahan kita dengan benar. Kemarin kita bahas tentang Musa ya. Saudara, mungkin saya ulang sedikit lagi tentang Musa ya saudara ya. Dia pemimpin besar yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia melihat begitu banyak mujizat saudara. Tapi ada satu momen di mana emosinya, kemarahannya membuat dia mengambil keputusan yang salah. Ya, saat itu bangsa Israel kembali bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan Musa. Sehingga perjalanan yang mereka lalui yang sudah berat, jadi tambah berat lagi rasanya, saudara ya. Dan setelah sekian lama menghadapi semua itu, akhirnya Musa jadi marah, saudara. Ya, Musa tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat itu Musa bertindak atas dasar kemarahannya, bukan karena ketaatannya kepada Tuhan. Sebuah ledakan emosi, respon yang sesaat, tapi mendatangkan sebuah konsekuensi.
yang besar. Itu sebabnya kita perlu mengerti bagaimana kita mengendalikan emosi kita dan bagaimana kita memproses emosi kita dengan benar ya saudara ya. Saya ajak kita melihat beberapa hal hari ini saudara. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa marah adalah bagian dari emosi manusia. Mungkin ada di antara kita yang berpikir kalau jadi kita orang percaya berarti kita nggak boleh marah. Tapi bukan begitu saudara ya. Marah adalah bagian dari emosi manusia. Yang jadi masalah bukan apakah kita marah. Tapi yang menjadi masalah adalah apa yang kita lakukan ketika kita marah. Ya saudara, karena kemarahan bisa membawa kita kepada dua hal nih saudara. Yang pertama dia bisa membawa kita kepada dosa. Kalau kita salah meresponnya saudara. Dan yang kedua bisa membawa kita kepada kedewasaan. Karena kemarahan seringkali menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting bagi kita ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut saudara. Ya, kemarahan seringkali menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang terluka. Ada sesuatu yang masih belum beres gitu ya. Jadi jangan merasa bersalah ketika kita merasa marah ya saudara ya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita perlu belajar bertanya. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini? Ya, sekali lagi marah itu adalah bagian dari emosi manusia. Tapi yang menjadi masalah adalah apa yang kita lakukan ketika kita marah. Poin yang kedua, saudara, adalah jangan membuat keputusan ketika kita sedang dalam keadaan emosional. Ya, ketika marah seringnya kita mau bereaksi cepat. Kita maunya membalas, kita mau menjelaskan semuanya, kita mau melampiaskan semua isi hati kita. Kita maunya kirim pesan itu sekarang juga ya saudara ya. Tapi sekali lagi seringkali keputusan yang dibuat saat emosi sedang tinggi saudara adalah keputusan yang paling sering kita sesali. Ya kenapa? Karena amarah itu akan mempersempit cara pandang kita saudara. Ketika kita marah yang kita lihat hanya luka. Ketika kita marah yang kita lihat hanya kesalahan orang lain. Ketika kita marah kita sulit melihat dan berpikir dengan jernih. Ya, itu sebabnya ada banyak hubungan yang rusak hanya karena sebuah momen yang tidak dikendalikan, tidak direspon dengan baik. Ya. Seringkali pengendalian diri yang terbesar adalah ketika kita memilih untuk menunggu, untuk diam sejenak, untuk memilih untuk tidak bereaksi saat itu juga, saudara. Ya. Yang ketiga, kita perlu bawa kemarahan kita, perasaan kita ini kepada Tuhan sebelum kita melampiaskannya kepada orang lain. Ini salah satu hal yang paling penting, saudara. Biasanya yang kita lakukan kebalikannya, ya kita lampiaskan dulu kepada orang lain, baru setelah semuanya terjadi kita datang kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita datang dulu kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu, ceritakan semuanya, akui kemarahanmu, akui kekecewaanmu, akui rasa sakit yang kau alami. Saudara, dan sering kali yang terjadi ya saudara, ketika kita sudah lakukan itu, ketika kita sudah bawa kepada Tuhan, respon kita mulai berubah loh saudara. Yang tadinya kita mau balas, kita jadi lebih tenang. Yang tadinya kita rasanya ingin melakukan sesuatu, kita jadi lebih bijaksana. Gitu ya, yang tadinya kita mau melampiaskan semuanya, kita jadi lebih mampu untuk mengendalikan diri. Ya, ini poin yang sangat penting saudara. Bawa semua perasaanmu kepada Tuhan. Dan yang terakhir hari ini saudara, kita perlu mengerti bahwa rasa marah yang direspon dengan benar, yang dikendalikan dengan baik, bisa menjadi guru yang baik bagi kita. Ya, mungkin kedengarannya agak aneh nih saudara. Tapi seringkali ya saudara, kalau kita mau renungkan, kemarahan tuh sebetulnya mengungkapkan sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Saudara ya, seringkali kemarahan menunjukkan masih ada luka yang belum sembuh. Seringkali kemarahan menunjukkan ada harapan-harapan yang belum terpenuhi. Kadang kemarahan menunjukkan adanya sebuah ketakutan yang kita sembunyikan, saudara. Kadang kemarahan juga menunjukkan masih ada area kehidupan kita yang masih ingin Tuhan bentuk, masih ingin Tuhan dewasakan, gitu ya. Karena itu, kalau yang tadinya kita selalu bertanya, kenapa aku marah? Mungkin kita bisa coba bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan dalam hidupku melalui perasaan ini? Gitu ya saudara ya. Nah, kalau kita sudah bisa sampai
di step itu ya saudara ya. Kita sudah mulai bisa sampai kepada step di mana kita bisa introspeksi diri kita ketika kita marah gitu ya saudara ya. Memang tidak harus langsung bisa sampai ke sana. Tapi ketika kita sudah sampai ke sana saudara, itu adalah momen di mana amarahmu jadi kesempatan untuk engkau bertumbuh. Karena engkau sudah merespon dengan benar dan engkau mau belajar dari perasaan yang engkau alami itu apa sih sebenarnya yang masih bisa bertumbuh dari dalam dirimu. Tapi hari ini gak usah terburu-buru saudara ya. Gak usah langsung merasa harus sempurna saudara ya. Harus bisa sepenuhnya mengendalikan diri. Gak apa-apa kita belajar pelan-pelan. Yang penting hari ini saudara mengerti bahwa oh ini yang terjadi ya. Dan ini yang seharusnya bisa aku lakukan ketika aku sedang marah. Itu ya saudara. Saya gak tahu apa yang jadi keberadaan kita hari ini. Mungkin ada seorang yang membuatmu marah. Ada perkataan yang masih membekas di hatimu. Ada perlakuan yang rasanya gak adil saudara. Dan mungkin kau merasa kau punya alasan untuk marah. Tapi hari ini biar renungan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk jangan membiarkan amarah menjadi suara yang paling keras dalam hidupmu. Jangan membiarkan amarah memimpin kehidupanmu. Dan jangan biarkan sebuah emosi sesaat menentukan arah hidupmu. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hari ini jangan biarkan amarahmu menentukan arah hidupmu. Jangan biarkan amarahmu merusak sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Jangan biarkan kemarahanmu menguasai hidupmu. Tapi hari ini kau bisa bawa semuanya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan memberikan ketenangan di dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus menuntun engkau, menolong engkau, dan memampukan engkau untuk bisa menguasai dirimu. Ingat bahwa amarah yang tidak dikelola dengan benar dapat menghancurkan banyak hal. Kau yang membutuhkan Tuhan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kau bisa menyampaikan apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu, apa yang mungkin membuatmu terluka, membuatmu kecewa, membuatmu tersakiti, membuatmu rasanya ingin membalas saudara. Tapi hari ini kau bisa bawa semuanya kepada Tuhan dan minta Tuhan tolong hidupmu. Minta Tuhan berikan kekuatan untuk engkau dapat mengendalikan dan menguasai dirimu.
Hanya Engkau pribadi yang paling mengenal hati kami Tuhan. Kau tahu setiap kemarahan yang kami rasakan, setiap kekecewaan kami, setiap luka kami, setiap pergumulan yang kami simpan Tuhan. Hari ini kami membawa semuanya kepadamu. Ajar kami untuk tidak hidup dipimpin oleh amarah. Ajar kami untuk tidak bereaksi terlalu terburu-buru Tuhan. Tapi berikan kami hati yang tenang. Berikan kami pikiran yang tenang. Berikan kami hikmat untuk merespon dengan benar. Kami minta Roh Kudus memimpin hidup kami, menolong kami, menguatkan kami, dan menguasai seluruh kehidupan kami, dan bentuk setiap kami untuk jadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Hamba-Mu berdoa hari ini biar kasih-Mu dicurahkan Tuhan. Kasih-Mu yang lembut dicurahkan dalam hati setiap kami, dalam hati setiap mereka yang membutuhkan Tuhan, setiap mereka yang kecewa, setiap mereka yang merasa marah, setiap mereka yang merasa terluka. Hari ini kasih-Mu membalut setiap luka hati mereka, menolong mereka, mengangkat mereka kembali Tuhan. Tolong setiap umat-Mu Tuhan, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, dalam setiap tantangan yang mereka hadapi Tuhan. Mau percaya mereka tidak berjalan sendirian, tapi Engkau senantiasa ada, menyertai dan menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Hari saya berikan waktu saudara sejenak untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan doa-Mu, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau dan Dia mendengarkan setiap doa-Mu. Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini, mengingatkan setiap kami untuk kami hidup menguasai diri kami, dan biar setiap kami dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Kami terima kebenaran firman-Mu hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini, saudara bisa share ke seseorang yang membutuhkan, saudara yang membutuhkan kekuatan, saudara, biar setiap kita bersama-sama dibentuk semakin hari terus semakin serupa dengan Kristus. Saudara juga boleh tuliskan di kolom komentar, aku mau belajar merespon dengan benar. Dan saudara yang punya pergumulan doa atau kesaksian, saudara juga bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih Yesus